Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang adil, arif lagi bijaksana serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, saya Fathia Zihni Mudia, delegasi dari SMA Negeri 5 Goa. Pada perdebatan kali ini saya berdiri pada tim oposisi atau tim kontra terkait mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Pada mosi kali ini, kenapa hal ini tidak dapat dibenarkan? Dikarenakan yang pertama, karena setiap potensi yang dimiliki seorang anak dapat berkembang dan diasah dengan memperbanyak latihan sendiri. Potensi dari suatu anak itu merupakan suatu hal yang mereka peroleh sejak saat dari ia lahir yang diberikan langsung oleh Tuhan secara kodrati dan dapat dilatih secara individualistik. Artinya seorang anak tersebut dapat melatih potensi yang mereka miliki sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain, karena hanya merekalah sendirilah yang mengetahui bagaimana potensi mereka dan bagaimana kemampuan mereka dan bagaimana cara mereka mempunyai cara tersendiri dalam melatih dan mengembangkan kemampuan tersebut. Yang kedua, sesuai dengan status quo, kebanyakan orang tua tidak memberikan dukungan secara motorik untuk anak yang berpotensi di bidang lain selain bidang akademik. Sesuai dengan status quo, kebanyakan orang tua di luar sana hanya mendukung dan mengapresiasi kemampuan anak-anak mereka di bidang akademik, seperti saat anak mereka mengikuti Olimpiade Sains Nasional, saat anak mereka mengikuti lomba-lomba akademik, dan mereka tidak sama sekali memberikan sedikit pun apresiasi kepada seorang anak yang memiliki potensi di bidang lain selain akademik seperti seni, seperti anak yang mempunyai bakat untuk menyanyi. Mereka menganggap bahwasanya bakat tersebut merupakan bakat yang tidak begitu dapat diapresiasi, yang tentunya berasal dari anak mereka itu sendiri, sehingga hal tersebut malah memberikan suatu tekanan tersendiri bagi anak mereka bahwasanya saat orang tua mereka campur tangan dan mengambil andil dalam pengembangan dan pemaksimalan bakat ataupun potensi seni yang mereka miliki, hal tersebut menjadi tekanan bagi mereka. Dan yang ketiga, terdapat beberapa anak yang tidak menyukai hal-hal yang mereka lakukan dicampur tangani oleh orang lain, termasuk orang tua mereka sendiri. Terdapat beberapa anak di luar sana yang mempunyai kepribadian tertutup, baik itu tertutup terhadap orang tua mereka sendiri, keluarga mereka, ataupun teman-teman mereka, sehingga mereka cenderung tidak menyukai apabila berbaur ataupun suatu hal-hal yang mereka lakukan dicampur tangani oleh orang lain, termasuk orang tua mereka itu sendiri. Mereka lebih suka menyendiri, atau tipe kepribadian ini kita kenal dengan tipe kepribadian introvert, di mana mereka lebih menyukai melakukan suatu hal itu sendiri tanpa campur tangan ataupun dukungan, bantuan, dan campur tangan dari orang lain. Yang keempat, bagaimana dengan anak yang sudah tidak memiliki orang tua? Bagaimana mereka memenuhi tuntutan yang diajukan pada mosi perdebatan kita kali ini apabila mereka telah tidak mempunyai orang tua? Nah, disinilah kita berpikir lebih lanjut. Bagaimana dengan anak-anak di luar sana yang orang tua mereka telah tidak ada? Orang tua dalam hal ini bukan cuma ayah ibu, termasuk keluarga mereka sendiri, kakek, nenek, ataupun orang tua mereka sendiri. Bagaimana apabila keluarga ataupun orang tua, ibu dan ayah dari anak tersebut telah tiada? Bagaimana mosi tersebut dapat terpenuhi, sehingga hal ini tentunya menjadi pertimbangan untuk kita sendiri untuk membenarkan mosi tersebut. Selanjutnya, pada skenario terburuk, bisa saja orang tua terlalu memaksakan kehendaknya dalam dalih untuk mengembangkan ataupun memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni, yang mengakibatkan seanak tertekan dan karena hal yang mereka sukai dicampur tangani oleh orang lain. Padahal potensi mereka mempunyai potensi tersebut sejak lahir, yang secara kodrati diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang mereka dapat kembangkan sendiri karena mereka yang mengetahuinya lebih dalam. Dan bagaimana jika anak tersebut menganggap bahwa campur tangan orang tua ini baik itu dalam hal-hal yang positif membuat mereka tertekan? Dan bagaimana apabila orang tua tersebut terlalu bersikeras dan bersikukuh untuk
memaksakan kehendaknya kepada anak tersebut untuk mengembangkan potensinya, seperti mereka bersikeras untuk mengikutkan anaknya kepada les. Misalnya, seorang anak mempunyai potensi dalam seni berupa seni musik, yaitu bermain piano. Mereka memaksakan anaknya untuk mengikuti kursus ataupun les-les private piano secara intensif, sehingga anak tersebut merasa tertekan. Padahal anak tersebutlah yang mengetahui potensi dirinya, dan anak tersebutlah juga yang mengetahui bagaimana cara agar ia dapat mengembangkan potensi tersebut sesuai dengan caranya sendiri dan sesuai dengan kenyamanannya sendiri. Solusi yang dapat kami berikan yaitu bagaimana jika pada saat inilah peran pemerintah ataupun pihak institusi pendidikan mengambil peran dalam memaksimalkan potensi anak yang berbakat di bidang seni dengan memberikan sokongan berupa wadah penyaluran bakat mereka dan wadah bagi mereka untuk melatih dan mengembangkan potensi seni yang mereka miliki agar terlahirlah watak-watak pelajar Pancasila. Bagaimana jika pemerintahlah yang menyediakan wadah penyaluran, seperti menyediakan berbagai lomba-lomba yang dapat diikuti oleh para anak-anak dalam mengembangkan bakat seninya, bukan hanya melaksanakan lomba-lomba yang berkaitan dengan akademik saja. Bagaimana jika pemerintah ataupun pihak institusi pendidikan melaksanakan berbagai kegiatan seperti mengadakan suatu mata pelajaran baru yang berhubungan dengan seni yang dapat melatih dan mengembangkan potensi seni yang dimiliki oleh anak tersebut. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.